Saudara, peringatan tegas Presiden terpilih Prabowo Subianto agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN dan APBD memantik reaksi positif publik. Buka-bukaan Prabowo menjelang pengumuman nama menterinya dinilai sebagai cara baru yang patut dicontoh untuk memulai pemerintahan baru yang berkomitmen tidak mencuri uang negara. Namun seberapa ampuh peringatan Prabowo ini bagi calon para pembantunya kelak? Inilah catatan Kompas TV. Prabowo ancam menteri, jangan curi APBN. Selamat datang Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Haji Prabowo Subianto. Jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk untuk cari uang dari APBN, APBD. Pak Prabowo! Jelang pengumuman nama-nama menteri, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara gamblang melempar berbagai pernyataan tegas dan keras untuk para calon pembantunya kelak di ruang publik. Peringatan keras Prabowo ini bisa dipahami sebagai warning di masa proses pemanggilan calon-calon menteri di kabinetnya, yang menurut rencana finalisasi proses pemanggilan calon menteri hari Minggu ini. Proses pemanggilannya ini masih pengundangannya masih dibicarakan. Kemungkinan baru besok atau minggu baru final, kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada para calon. Tak hanya soal nama, jumlah kursi yang diperoleh parpol-parpol koalisi Prabowo pun turut menjadi sorotan. Seperti isu Partai Demokrat yang mendapat jatah 4 hingga 5 kursi menteri, serta 2 wakil menteri. Salah satu kandidatnya adalah AHY yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kami belum tahu persis, ya. Kita juga tentunya selain menghormati dan menunggu, karena sejak awal sikap Partai Demokrat terkait penyusunan kabinet, portfolio dan peran di pemerintahan 5 tahun ke depan ini, semua kita serahkan kepada Bapak Presiden terpilih. Selain Demokrat, Partai Golkar juga santer mendapat 7 kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir hanya bisa berucap Alhamdulillah jika itu benar. Nah, saya cuma bisa bilang Alhamdulillah kalau begitu. Saya sebagai kader Golkar sih ya berharap dan berdoa semoga partai kami bisa mendapatkan dan memberikan kontribusi yang cukup baik. Pak Prabowo! Mengantisipasi agar menteri-menterinya kelak yang berasal dari parpol tak main-main dengan uang dari APBN dan APBD. Prabowo pun mengingatkan agar kebutuhan keuangan partai politik lebih baik mencarinya dengan cara yang halal. Sehingga uang APBN bisa untuk mendanai berbagai kebutuhan utama bangsa. Setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan, kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan. Uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita. Menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan. Mendukung semua kebutuhan bangsa kita. Peringatan keras di forum terbuka menurut ICW masih perlu pembuktian dalam tata kelola di lapangan. ICW juga menekankan bantuan dana kepada partai politik harus diperhatikan agar parpol tak lagi mencari bantuan dari pengusaha hitam. Kalau bicara soal statement kan itu sebenarnya lebih kepada komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan publik. Ya betul bahwa itu kita anggap sementara ini punya komitmen, tapi itu harus diuji dalam tataran praktik nanti bagaimana kebijakan, program yang harus dilakukan. Menurut saya yang paling penting adalah bicara soal partai politik. Ya, parpolnya. Yang belum disinggung adalah bagaimana meningkatkan bantuan kepada partai politik. Nah, kalau kemudian APBN kita dari sumber-sumber revenue tadi bisa diperkuat APBN kita, saya yakin nanti partai-partai politik ini bisa meminimalisir mendapatkan sumbangan-sumbangan dari pengusaha-pengusaha hitam gitu. Yang ujung-ujungnya sebenarnya
pada akhirnya tadi minta izin kuasa pertambangan, kuasa untuk melakukan illegal logging dan lain-lain. Pilihan politik Prabowo yang merangkul lawan politiknya di saat Pilpres membuahkan konsekuensi terbentuknya koalisi gemuk. Maka ketegasan dan buka-bukaan Prabowo kepada calon pembantunya di kabinet agar tak main-main dengan uang negara patut didukung. Meski begitu, ucapan tegas tak akan berarti bila tanpa pembuktian. Tim Liputan Kompas TV. Bukan tanpa sebab Prabowo berani tegas soal penggunaan uang dari APBN dan APBD. Faktor gemuknya koalisi menjadi tantangan bagi Prabowo untuk mengorektasi kebijakannya secara tepat kepada perwakilan 13 parpol di kabinetnya kelak. Dan saudara, ada pun 13 parpol yang sudah resmi menyatakan dukungannya pada pemerintahan Prabowo, yakni 9 anggota asli KIM, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Prima. Koalisi pun bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, P3, Perindo, dan Nasdem. Dan saudara, dalam perjalanan 2 periode di pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 6 menteri yang terlibat korupsi. Di periode kedua pemerintahannya ada 6 menteri kabinet Jokowi yang divonis kasus korupsi, yakni Mentan Syahrul Yassin Limpo, lalu mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Mensos Juliari Batubara dan juga Idrus Marham, lalu mantan Menpora Imam Nahrawi dan mantan anak buah Prabowo yakni Edi Prabowo yang kala itu menjabat Menteri KKP. Menyadari kabinet yang akan dibentuknya kelak akan sangat besar dengan banyak titipan orang-orang parpol, Prabowo pun memasang kuda-kuda sedari awal untuk mencegah menterinya korup. Prabowo yang tinggal sepekan membuatnya harus bersikap tegas terhadap calon menterinya soal penggunaan uang negara melalui APBN. Peringatan yang disampaikan di ruang publik itu bisa dinilai sebagai bentuk komunikasi politik Prabowo untuk mendapat dukungan halayak luas demi memastikan APBN selama ia memerintah tidak bocor lagi oleh pembantu-pembantunya. Selain itu, sikap buka-bukaan Prabowo ini sekaligus untuk mengingatkan orang-orang yang di bawahnya langsung untuk jangan coba-coba mengutak-atik APBN yang kerap berpotensi bocor. Demikian catatan Kompas TV pekan ini. Kita jumpa lagi minggu depan.